Halo, selamat pagi. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Oke. Rumus-rumusnya adalah yang pertama, tiba sama dengan berangkat ditambah waktu. Atau jika ada istirahat, maka tiba sama dengan berangkat ditambah waktu ditambah istirahat. Berangkat sama dengan tiba dikurang waktu. Atau jika ada istirahat, maka berangkat sama dengan tiba dikurang waktu dikurang istirahat. Waktu sama dengan tiba dikurang berangkat. Atau waktu sama dengan tiba dikurang berangkat dikurang istirahat. Oke, ini rumus yang pertama yang ada tiba, berangkat, dan waktu. Kemudian rumus yang kedua adalah yang rumus Jokowi ini ya. Jadi jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke. Nah, kalau kita perhatikan antara rumus yang tiba berangkat waktu ini dengan jarak kecepatan dan waktu, ini adalah salah satu unsur yang sama yaitu W, waktu ya. Jadi rumus ini ada waktu, rumus yang ini juga ada waktu. Nah, jadi nanti kalau kita yang diketahui tiba berangkat waktu, yang ditanya jarak kecepatan, maka langkah yang pertama harus kita cari adalah waktunya dulu. Oke. Demikian juga kalau yang diketahui jarak kecepatan waktu, yang ditanya tiba atau berangkat, maka langkah pertama yang harus kita cari adalah waktu dulu, ya. Seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama. Sebuah mobil menempuh jarak 196 km. Mobil tersebut berangkat pukul 07.00 dan sampai di tujuan pukul 10.30. Mobil tersebut bergerak dengan kecepatan rata-rata kilometer per jam. Oke. Ya. Seperti biasa yang harus kita lakukan pertama kali adalah menulis diketahui, ditanya, kemudian jawab. Ya. Diketahui kita tulis dulu data yang sudah ada. Pertama jarak 196 km berarti J sama dengan 196 km. Berangkat pukul 07.00, B sama dengan pukul 07.00. Sampai di tujuan berarti ini tiba pukul 10.30. Yang ditanya adalah kecepatan sama dengan titik-titik. Oke. Ingat, langkah pertama yang harus kita cari adalah waktu ya. Jadi kita cari dulu waktunya pakai rumus, karena yang diketahui tiba dan berangkat berarti pakai rumus W sama dengan tiba dikurang berangkat. Oke, kita masukkan angkanya. Tibanya 10.30, berangkat 7.00. Kita susun ke bawah ya. 30 menit dikurang 0 berarti ini 30. 10 dikurang 7 berarti 3. 3 jam 30 menit. Nah, jika yang ditanyakan itu kecepatan atau jarak, maka waktunya ini tidak boleh dalam bentuk jam dan menit ya. Harus dalam bentuk jam. Jadi caranya yang menit ini kita ubah ke jam. Ya, jadi 3 jam ini kita tulis 3. Nah, menitnya diubah ke jam, berarti dibagi 60. Jadinya 3, 30 per 60 jam. 30 per 60-nya kita sederhanakan menjadi 1/2. 3,5 jam. Nah, kita ubah ke pecahan biasa karena nanti akan dikali atau enggak dibagi. 3,5 kita ubah ke pecahan biasa, berarti 3 kali 2, 6, 6 tambah 1, 7, jadi 7/2 jam. Oke, baru kita cari kecepatan. Rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 196 km, dibagi waktunya 7/2. Nah, ingat pembagian pecahan harus kita balik menjadi perkalian. Jadi 196 kali 7/2-nya dibalik jadi 2/7. Nah, ini 7 sama 196 bisa kita coret. Bagi 7, 1. Ini bagi 7, 28. Ya, 28. Tinggal 28 kali 2, 56. 56 km per jam. Oke, contoh berikutnya, contoh yang kedua. Via bersepeda ke rumah nenek.
Jarak antara rumah Via ke rumah nenek 12 km. Via berangkat dari rumah pukul 06.10 dan tiba di rumah nenek pukul 07.30. Kecepatan Via bersepeda adalah titik-titik kilometer per jam. Ya. Kita tulis dulu yang diketahui, ada jarak 12 km. B berangkat pukul 06.10 dan tiba pukul 07.30. Ditanya, kecepatan K sama dengan titik-titik. Jawab. Ingat, langkah pertama adalah cari waktu ya. Jadi waktu sama dengan tiba dikurang berangkat. Jadi 07.30 dikurang 06.10 kita susun ke bawah dikurangkan. Jadi 30 kurang 10 20. 7 kurang 6 1. 1 jam 20 menit. Ingat, kalau yang ditanya jarak dan kecepatan, waktunya tidak boleh dalam bentuk jam dan menit, harus dalam bentuk jam. Ya, jadi menitnya kita ubah ke jam, caranya dibagi 60, jadi 1, 20 per 60. 20 per 60 kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Terus kita ubah ke pecahan biasa, 1 kali 3, 3, 3 tambah 1, 4, jadi 4 per 3 jam. Baru kita cari kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 12, waktunya 4 per 3. Jadi 12 dibagi 4 per 3. Pembagian kita ubah ke perkalian. 4 per 3-nya dibalik jadi 3 per 4. 12 sama 4-nya coret. Bagi 4 1. Bagi 4 3. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9 km per jam. Oke. Nomor berikutnya. Contoh yang ketiga. Pak Adi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Pak Adi berangkat pukul 13.20 dan sampai di tujuan pukul 15.00. Jarak yang telah ditempuh Pak Adi adalah, oke, kita tulis diketahuinya dulu. Ada K kecepatan 48 km per jam. Berangkat pukul 13.20, tiba pukul 15.00. Ditanya jarak. Jarak sama dengan titik-titik. Jawab. Langkah pertama selalu cari waktu ya. Jadi waktu sama dengan tiba dikurang berangkat. Kita susun ke bawah. 15.00 dikurang 13.20. Perhatikan baik-baik ya. Ini menitnya yang atas 0, yang bawah 20. Tidak bisa dikurang. Jadi harus kita pinjam 1 dari depannya. Artinya pinjam 1 jam. 1 jam itu artinya 60 menit ya. Jadi yang 00 ini jadi 60 menit. Nah, kemudian 15-nya sudah dipinjam 1 jadi 14. Nah, baru kita kurang 60 dikurang 20 jadi 40 menit. Kemudian 14 dikurang 13 jadi 1 jam ya. Jadi 60 kurang 20 40 menit. 14 kurang 13 1. Jadi 1 jam 40 menit. Nah, ingat kalau yang ditanya kecepatan atau waktu atau jarak, maka waktunya ini harus kita ubah menjadi jam. Tidak boleh ada jam dan menit seperti ini ya. Jadi 1 40-nya jadiin jam jadi 40 per 60 jam. 40 per 60 disederhanakan jadi 2 per 3. 1 2 per 3 kita ubah ke pecahan biasa. 1 kali 3, 3, 3 tambah 2, 5. Jadi 5 per 3 jam. Oke, kemudian kita hitung jaraknya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 48, waktunya 5 per 3. 48 sama 3-nya dicoret. Ini bagi 3, 1. Ini bagi 3, 16. Tinggal 16 kali 5, yaitu 80 km per jam. Oke. Contoh berikutnya. Dino bersepeda ke rumah temannya dengan kecepatan rata-rata 16 km per jam. Jika Dino berangkat pukul 14.30 dan tiba pukul 15.15, jarak yang ditempuh Dino adalah titik-titik kilometer. Ya, diketahui kecepatan 16 km per jam. Berangkat B pukul 14.30, tiba T pukul 15.15.
Ditanya jarak, J sama dengan titik-titik. Jawab. Langkah pertama adalah cari waktu ya. Waktu sama dengan tiba dikurang berangkat. Kita susun ke bawah. 15.15 dikurang 14.30. Nah ini juga sama. Jadi menitnya lihat yang atas 15, yang bawah 30. 15 dikurang 30 itu tidak bisa. Jadi harus kita pinjam 1 jam di depannya. 1 jam itu artinya 60 menit. Jadi 15-nya ini kita tambah 60 menit. Nah, ditambah 60 ini berarti jadi 75 ya. Jadi ini jadi 75 menit. Kemudian 15-nya sudah dipinjam 1, tinggal 14. Nah, gitu. Baru kita kurangkan. 75 dikurang 30 berarti 45. Nah, 14 dikurang 14 habis ya. Jadi tinggal 45 menit. Nah, ingat waktu kalau ditanya kecepatan atau jarak harus kita ubah ke jam ya. Jadi 45 menitnya ini kita ubah ke jam, caranya per 60. Jadi 45 per 60 jam. Disederhanakan jadi 3 per 4 jam. Baru kita cari jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah 16. Waktunya adalah 3 per 4. 4 sama 16-nya coret. Bagi 4 1. Bagi 4 4. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12 km. Oke, contoh yang kelima. Sebuah mobil berangkat dari kota A pukul 06.00 dan tiba di kota B pukul 09.30. Jika kecepatan rata-rata mobil 65 km per jam dan mobil berhenti 2 kali untuk isi bensin dan istirahat masing-masing selama 15 menit, jarak antara kedua kota tersebut adalah titik-titik kilometer. Oke. Diketahui. Pertama ada berangkat B pukul 06.00, tiba T pukul 09.30, kecepatan 65 km per jam. I, istirahat ini 2 kali masing-masing 15 menit, berarti 2 kali 15 jadi 30 menit. Ditanya jarak, J sama dengan titik-titik. Oke. Langkah pertama adalah cari waktu. Nah, jawab waktu sama dengan tiba dikurang berangkat, karena ada istirahat dikurang lagi dengan istirahat. Jadi pukul 9.30 dikurang 6.00 dikurang 30 menit. 9.30 dikurang 6.00 berarti 3 jam 30 menit. Kita kurang lagi dengan 30 menit, jadinya 3 jam. Baru kita cari jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 65, waktunya 3 jam. 65 kali 3, 195 km. Contoh yang keenam. Untuk menempuh jarak 150 km, ayah mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika ayah berangkat pukul 06.30, ayah akan tiba di tempat tujuan pukul. Pertama tulis diketahui, ada jarak C 150 km, kecepatan K 60 km per jam, berangkat B pukul 06.30, ditanya tiba sama dengan titik-titik. Ada jarak, kecepatan, berangkat, dan tiba. Ingat yang di langkah pertama adalah cari W, waktu. Nah, karena ini yang diketahui jarak dan kecepatan, berarti cara cari waktunya adalah J dibagi K. Jangan tiba kurang berangkat ya, karena tiba ini yang ditanya. Oke, J dibagi K. Berarti 150 dibagi 60. Kita bagi dulu 150 per 60-nya. Ini 0 sama 0 boleh kamu coret aja nih ya. Jadi 0-nya coret, 0-nya juga coret. Jadi tinggal 15 dibagi 6. 15 ya dibagi 6. Kamu cari di coretan nih ya. Berapa 15 bagi 6? 2 kan? 2. 2 kali 6 itu 12. Nah, sisa 3.
3. Gitu ya. Jadi kita nulisnya 2, 3 per 6 jam. Gitu ya. 2, 3 per 6 jam seperti ini. 2, 3 per 6 jam. Nah, 3 per 6-nya kita kecilin, kita sederhanakan jadi 1 per 2. Jadi 2,5 jam. Nah, kemudian kalau yang ditanya itu tiba atau berangkat, waktunya ini tidak boleh dalam bentuk jam seperti ini ya. Harus dalam bentuk jam dan menit ya. Kalau yang ditanya jarak atau kecepatan, waktunya harus seperti ini. Pecahan jam seperti ini ya. Tapi kalau yang ditanya tiba atau berangkat, waktunya tidak boleh jam seperti ini, tapi harus jam dan menit. Oke. Jadi 2,5 jam itu artinya duanya ini adalah 2 jam. Nah, setengah jamnya ini kita ubah ke menit. Jadi setengah kali 60 menit. Nah, 60 menit dibagi 2. Ini bagi 2 1, ini bagi 2 30. Ya. Jadinya 30 menit. Nah, tinggal 2 jam ditambah 30 menit. Berarti 2 jam 30 menit. Nah, baru kita cari tiba. Tiba sama dengan berangkat ditambah waktu. Ya. Jadi berangkatnya pukul 06.30. Waktunya ini 2 jam 30 menit. Berarti 02.30. Kita tambahkan 30 tambah 30, 60. 6 tambah 2, 8. Pukul 08.60. Ada nggak pukul 08.60? Ya, itu sama saja pukul 9 ya. Karena 60 menit ini 1 jam. Jadi pukul 9.00. Oke, contoh yang ketujuh. Bus Kartika menuju tempat wisata yang berjarak 120 km. Dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jika bus sampai di tujuan pukul 08.44, pukul berapa bus tersebut berangkat? Oke, yang diketahui adalah pertama jarak J sama dengan 120 km, kecepatan K sama dengan 50 km per jam, tiba T pukul 08.44 dan yang ditanya adalah berangkat B sama dengan titik. Oke, jawab. Ingat langkah pertama adalah cari waktu, karena yang diketahui jarak dan kecepatan berarti rumus waktunya adalah W sama dengan C dibagi K. Ya, jadi 120 dibagi 50. Kita bagi dulu, ini 0 sama 0-nya boleh kamu coret ya. Tinggal 12 dibagi 5. Kita hitung di coretan. 12 dibagi, sebentar. 12 dibagi 5. 12. Yes, dibagi 5. Dapatnya 2 ya. 2 kali 5 adalah 10. Sisa berapa? 12 dikurang 10? 2. Jadi kita nulisnya 2 per 5 ya. 2 per 5. Seperti ini, 2 per 5 jam. Ingat, kalau yang ditanya tiba atau berangkat, maka jamnya ini harus kita ubah menjadi jam dan menit ya. Jadi 2-nya ini artinya 2 jam. 2 per 5-nya kita ubah ke menit, jadi 2 per 5 kali 60 menit. Nah, 5 sama 60 bisa dicoret. Ini bagi 5, 1. Ini bagi 5, 12. Jadinya 2 kali 12, 24. Jadinya adalah 2 jam 24 menit. Baru kita cari berangkat. Berangkat itu tiba dikurang waktu. Jadi tibanya adalah 08.44. Waktunya ini 2 jam 24 menit. 02.24 kita kurangkan. 44 dikurang 4, 20. 8 dikurang 2, 6. Jadinya berangkatnya adalah pukul 06.20. Demikian cara mencari jarak, kecepatan, berangkat, dan tiba. Ya. Jadi rumus-rumusnya harus kalian mengerti, kalian pahami, kalian ingat.
Kemudian kalau dari jarak kecepatan mau ke tiba atau berangkat, langkah pertama harus cari waktu. Waktunya harus dalam bentuk jam dan menit. Tapi kalau yang diketahui tiba, berangkat, mau ditanya kecepatan dan jarak, waktunya itu harus dalam bentuk jam. Ya, tidak boleh ada menitnya. Oke, sampai di sini materi kali ini. Sekian dan terima kasih.